Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu. Kami membutuhkan jawaban daripada-Mu Tuhan. Karena hari-hari yang kami alami, yang kami hadapi, keadaan dunia yang senantiasa mengalami kegoncangan, virus corona yang belum berhenti, kami membutuhkan jawaban daripada-Mu. Sebab kami percaya dunia ini diatur oleh Tuhan, hidup kami diatur oleh Tuhan. Tuhan yang berkuasa, yang memberikan jawaban, yang memberikan kepastian dari negeri ini Tuhan, dari desa Pinang yang ada. Kami mau katakan, biar negeri ini dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Negeri ini, daerah ini diberkati oleh Tuhan. Daerah ini dalam pengawasan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Sama firman bilang sama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Saya mau menyapa dulu untuk setiap warga surga yang ada di live, yang menyaksikan. Tadi saya lihat juga dari Singapura tetap aktif, dari Surabaya aktif, dari Dubai aktif, dari Los Angeles, California aktif. Yang pasti turun mau sampai di California. Ya, amin. Jadi saudara, tadi pagi kami ada di Pasar Buntalo pada tahap ke-38. Dan sekarang ada di daerah ini di Pino Galumat. Nanti mau salah bilang. Karena di sini ada tulis Pina Galumat, sana Pino Galumat. Tidak apa-apa, yang penting kena gonggong. Ya, penting nyata megaloman. Ya, oke. Jadi setiap masyarakat yang ada di daerah ini, saya sudah katakan tadi pada awal-awal, kenapa kami ada di jalan-jalan? Saudara, kenapa kami ada di pertigaan perapatan jalan? Saya berdiri di sini kan masih punya jalan kan, jadi pas seperti polisi di sini, polisi surga, ya. Oke, silakan. Jadi semua ini itu berawal dari ketika COVID-19 atau corona ini itu menjadi pandemi di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia itu sedang menghadapi namanya COVID-19 atau corona. Dan sampai hari ini belum ada obatnya. Karena itu virus ini sudah tahu dia itu mudah masuk di tempat-tempat tertutup. Tempat-tempat tertutup dia mudah masuk. Karena dia mudah masuk di tempat-tempat tertutup, jadi gereja-gereja, masjid dan gedung-gedung yang lain itu belum bisa diberikan izin oleh pemerintah. Nah, saudara tahu sudah memasuki 7 bulan ini, semua kita, apalagi pengikut-pengikut Kristus, sedangkan aja belum COVID-19, ibadah masih dibebaskan, ya. Tetapi rohani orang Kristen itu lagi goncang, lagi menurun, lagi mengalami yang namanya on off atau error. Apalagi ketika ada COVID ini belum diizinkan beribadah di gedung. Nah, saudara, lebih parah. Jadi rohani kita ini lebih drop, lebih error. Lalu istilahkan dengan koneksi dan error. Koneksi tersambung, error terputus. COVID-19 masuk, banyak orang Kristen error, tidak connect lagi dengan surga. Kenapa error? Yang pertama, karena yang namanya ibadah-ibadah khusus pertemuan-pertemuan itu belum diberikan izin karena ada pertemuan-pertemuan dalam gedung. Jadi itu mengakibatkan banyak umat Tuhan mengalami kegoncangan dan error. Saudara tahu di rumah sakit ada banyak orang masuk rumah sakit bukan karena corona tapi karena imun turun. Orang jiwa goncang. Kalau jiwa segoncang, efeknya tubuh. Mari Pak, sini terus. Mungkin saya mengganggu di sini ya. Oke, jadi begini saudara. Orang jiwa, oke, saya jelaskan ke saudara sama Tuhan ya. Sebenarnya kalau waktu kami punya waktu, ada dua teman saya ada kesaksian, saudara ya. Jadi mungkin kita saksikan di sini juga. Orang semua mantan preman. Jadi kami ada di pinggir-pinggir jalan, ada di tengah-tengah jalan, di pasar-pasar. Itu mungkin ada bertanya-tanya, ini pendeta-pendeta dari mana? Membuat tarian di pinggir jalan.
Oh, ini gelar apa di kependetaan? Saudara tahu, kami semua, saya sendiri berdiri di sini, itu betul-betul dari kehidupan manusia lama saya, itu mantan preman. Ya, mantan preman. Tapi memang saya tidak bertato. Kalau teman saya yang pendeta Alfa, kami semua ini sudah tahu bukan baru bertobat, sudah lama bertobat, tapi juga dulu mantan preman yang abu-abu malipuku, tarapu, caparuni, orang Belanda bilang, bahasa Belanda ya. Jadi orang-orang yang betul-betul rusak, orang-orang yang hancur, mantan napi, pernah dipenjara dan bahkan pernah membunuh, saudara. Tetapi yang dahsyatnya Tuhan, penjara tidak bisa mengubah, ya. Tetapi Tuhan yang kami sembah itu mampu merubah orang. Karena mujizat yang terbesar itu adalah ketika hati orang berbalik kepada Tuhan. Jadi saya katakan tadi, kalau punya waktu, sebenarnya ada kesaksian tadi dari Alfa dan juga Habel, dari orang-orang semua yang pernah mantan napi, pernah mantan preman. Tapi karena waktu tidak mengizinkan, jadi saya menyaksikan sendiri langsung di sini ya. Yang pasti kami ada di sini bukan orang-orang baik, orang-orang yang latar belakangnya hancur, orang-orang yang hancur bahkan tidak punya tujuan. Kehidupan preman yang betul-betul hidup itu tidak tahu mati, saudara. Karena dulu mantan preman. Tapi Tuhan mengubah kami semua. Tuhan mengubah, mujizat terjadi dalam hidup kami, dan Tuhan mengubah hidup kami dari kehidupan yang lama pada kehidupan yang baru. Karena memang untuk menjadi warga surga, kita harus terkoneksi dengan surga. Untuk terkoneksi dengan surga, tidak mungkin terkoneksi dengan surga kalau kita masih manusia lama. Harus jadi manusia baru. Kenapa manusia baru? Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa itu mengakibatkan hidup manusia itu seharusnya sudah ditentukan untuk hari malapetaka dalam jurang kebinasaan. Tetapi Yesus datang untuk kembali mengubah hidup kita, mengkoneksikan kita dengan surga. Dan cara yang pertama untuk kita terkoneksi harus melalui kelahiran baru. Kenapa kelahiran baru? Tanpa kelahiran baru kita tidak mungkin masuk kerajaan surga. Jadi Alkitab bilang, Yesus berkata begini, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan mungkin masuk kerajaan surga. Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak mungkin masuk kerajaan surga. Jadi untuk jadi warga surga, Tuhan Yesus yang datang mengkoneksikan kita dengan surga. Dan koneksi yang Tuhan buat kita adalah salib Kristus. Salib itu adalah jaringan. Salib adalah jaringan yang Tuhan Yesus buat supaya surga kembali terkoneksi dengan bumi lewat salib. Kenapa? Salib itulah yang memperdamaikan kita dari surga dan bumi yang berseteru. Sebelum saya lanjut, saya mau sapa dulu tuh jemaat Tuhan yang ada di jauh sana. Bisa dengar? Halo? Lebih bagus balikan kamar sedikit. Orang nggak jaga jarak atau jaga jarak, nggak apa-apa, balikan sedikit jemaat-jemaat Tuhan. Jadi begini saudara, ya. Dunia, jadi manusia berseteru dengan surga, dan manusia ketika berseteru dengan surga putus hubungan. Ketika putus hubungan, terjadilah yang namanya kegoncangan jiwa. Terjadi kegoncangan jiwa, akibatnya manusia hidupnya kena kutuk dan hukuman dan penderitaan. Dan Alkitab bilang manusia hidup dalam penderitaan, sakit-sakitan, tidak berdaya, letih, lesu, beban berat. Itu yang terjadi pada manusia. Jadi karena manusia sudah terputus hubungan dengan surga, maka Tuhan Yesus harus mengkoneksikan kita kembali surga dan bumi pada manusia. Caranya bagaimana? Dia harus datang dengan kekuatan salib. Salib Kristus itulah yang menghubungkan surga dengan bumi. Ketika salib itu terhubung dengan, ketika salib Kristus itu berdiri, maka manusia terhubung dengan surga. Kenapa salib? Karena ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya tertumpah. Ketika darahnya tertumpah, Efesus 1 ayat 7 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni. Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus engkau dibenarkan, dosamu diampuni, engkau dibenarkan, berarti engkau kembali terhubung
terhubung dengan surga. Katakan haleluya. Darah Yesus mengampuni dosa kita. Dengan darah Yesus kita kembali terhubung dengan surga. Maka dengan darah inilah kita dimeteraikan menjadi tanda milik kepunyaan daripada Allah. Sebab Alkitab katakan 2 Timotius 2 ayat 19, sesungguhnya meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Yang dikenal oleh Tuhan adalah mereka yang punya tanda, punya meterai darah, air dan roh. Kenapa darah? Karena darah yang berkuasa. Oleh karena darah yang tertumpah di kayu salib, salib itu yang awalnya kutuk berubah jadi berkat, menjadi kehidupan, hidup kekal. Salib mengubah segala-galanya. Kutuk jadi berkat, ratapan jadi tari-tarian. Salib mengubah kematian kekal menjadi hidup kekal. Katakan haleluya. Saudara tahu, karena untuk itulah kita semua sudah terhubung dengan kuasa salib, menjadi satu, yang namanya jadi warga surga. Tetapi ingat baik-baik, warga surga, kita sedang berada pada akhir dari akhir zaman. Akhir dari akhir zaman, ada banyak warga surga mengalami kegoncangan jiwa. Kenapa? Karena COVID-19, karena corona ini, banyak umat Tuhan mengalami kegoncangan jiwa. Artinya mulai error. Kenapa saudara? Karena Alkitab bilang iblis tahu waktu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Wahyu 12 ayat 12, celakalah engkau hai bumi dan laut, sebab iblis telah turun dalam gelap yang dahsyat. Karena dia tahu waktunya sudah dekat, Tuhan akan datang. Cara kerja setan adalah membuat kita error, terintimidasi, mengalami ketakutan, hidup di lembaga kekelaman. Tetapi saya mau beritahu, di tempat ini kerajaan surga ditegakkan supaya kita semua kembali terkoneksi, tidak error, tidak takut, tidak bimbang, tetapi kuat di dalam Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Saudara tahu, jadi misi utama yang Tuhan berikan buat kami di dalam pergerakan dari kekayaan jalanan itu, intinya karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, kehidupan kekristenan banyak yang error, banyak yang goncang, banyak yang sakit. Tetapi lewat program ini Tuhan mau kita kembali kuat dan bertindak, berdiri kokoh, tetap kuat, tetap teguh, tidak perlu takut. Katakan haleluya. Mari ibu yang di jauh sana, mari dekat-dekat. Dekat-dekat kemari kerajaan surga. Dekat-dekat saudara. Saya tidak mengumpulkan massa karena kita tempat terbuka. Jadi bawa dekat tidak apa-apa karena kita jaga jarak. Ya. Jadi saya jelaskan lagi saudara. Ya. Umat Tuhan, ketika keadaan dunia ini mengalami kegoncangan, banyak misteri muncul, banyak yang muncul aneh-aneh karena memang Alkitab sedang digenapi. Hari-hari terakhir dari hari terakhir, keadaan dunia akan mengalami kegoncangan. Dan kenapa? Karena Tuhan izinkan kegoncangan. Hagai pasal 2 ayat 7. Hagai pasal 2 ayat yang ke-7. Hagai pasal 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengoncangkan langit dan bumi. Alkitab bilang aku akan mengoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Terus aku akan mengoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan mengalir. Maka aku akan memberi rumah ini dengan kemegahan. Alkitab bilang Tuhan akan izinkan darat akan digoncangkan, laut akan digoncangkan, semua akan bergoncang, semua kerajaan akan bergoncang. Tetapi Tuhan mempersiapkan rumah Tuhan penuh kemegahan. Siapa itu rumah Tuhan? Warga surga. Warga surga, engkau tidak akan tergoncangkan sebab engkau rumah Tuhan. Katakan haleluya. Termasuk Alkitab bilang akan muncul penyakit sampar. Penyakit sampar itu akan muncul. Penyakit sampar, virus corona itu sudah merajalela. Itu menakutkan, tetapi kita masih punya Tuhan yang besar, yang berkuasa, yang mengingatkan kita, jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Katakan haleluya. Warga surga umat Tuhan yang ada di daerah ini, di daerah Pino Galuman, yang dimanapun suara terdengar, dengar baik-baik, yang menyaksikan live ini
yang ada di luar negeri sana, yang ada di Surabaya, di Jayapura, di Singapura, di California, bahkan ada di Jerman. Dengar baik-baik, kami ada di Indonesia, di Polmong ini senantiasa menyampaikan suara kebenaran bahwa kita masih punya Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang hebat, yang harus kita akui. Dia raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Dahsyat. Kita tolong lihat jam dulu. Jam berapa? Lagi 3 menit setengah 6. Lagi 3 menit setengah 6. Nanti kurang 3 menit. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dulu. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20. Dengarkan warga surga, dengarkan umat Tuhan, dengarkan yang menyaksikan live ini. Baca 2 Tawarik pasal 20 ayat 1. Firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Cerita 2 Tawarik 20 itu berbicara tentang bagaimana Raja Yosafat itu akan diserang oleh musuh. Ada laskar yang besar akan menyerang Yosafat. Ini sedang terjadi di akhir zaman. Jadi kita akan menghadapi yang namanya laskar yang besar. Laskar yang besar ini adalah kekuatan dunia di bawah kuasa si jahat. Laskar yang besar ini juga seperti Goliat di akhir zaman. Dan keadaan ini akan kita hadapi bersama. Tapi Anda dengarkan cerita ini, bagaimana Yosafat mengalami kemenangan atas musuh. Baca ayatnya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan akan Mehunim. Terus Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang. mereka memberitahukan kepada Yosafat ada laskar yang besar sedang menyerang, akan menyerang. Ada laskar besar itu bicara kekuatan setan, kekuatan pengaruh dunia di akhir zaman, yaitu yang namanya Goliat akhir zaman, di mana akhir zaman kita akan menghadapi penyakit sabar di mana-mana, masa-masa sukar, tekanan demi tekanan. Itu semua laskar yang besar, yang menakutkan, yang menyerang umat Tuhan. Ini yang akan kita hadapi di akhir zaman. Terus Dari Edom menyeberang Tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, Terus. yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Terus. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan sampai sini dulu, dengar baik-baik. Perhatikan, ketika Yosafat mendengar dia akan diserang oleh musuh, oleh laskar yang besar. Dengar baik-baik. Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Dengar baik-baik. Ketika COVID-19 ini muncul, Tuhan izinkan ini bisa terjadi. Tuhan izinkan corona itu ada di dunia ini. Kenapa Tuhan izinkan? Karena banyak orang sudah jauh dengan Tuhan. Sudah lihat, ketika COVID-19 muncul, Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya orang mencari Tuhan. Katakan haleluya. haleluya. Dengar baik-baik. Yosafat mengalami kemenangan. Apa rahasianya? Yang pertama Alkitab bilang, ketika Goliat muncul, ketika laskar-laskar besar muncul, ketika penyakit-penyakit sabar muncul, ketika kegoncangan terjadi, ketika masa sukar terjadi, yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki, yang pertama adalah mengambil keputusan, cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Yesus Kristus, andalkan Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Umat Tuhan, dengarkan baik-baik. Anda mungkin berkata begini, saya so jadi pengikut Kristus, kita so jadi orang Kristen, kenapa mesti cari Tuhan? Dengar baik-baik saudara, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Anda mungkin bilang mau cari di mana? Dengar baik-baik saudara, tahu sebetulnya kita ini di akhir zaman bukan lagi sedang mencari Tuhan. Ya, kalau cari itu berarti masih mau cari sesuatu yang tersembunyi. Awas, foto. Terus.
Alkitab bilang, ketika keadaan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kita akan menghadapi musuh yang besar, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Apa artinya mencari Tuhan? Saudara tahu, Anda sudah jadi orang Kristen akan berkata begini, kenapa kita mesti cari Tuhan? Ketika gereja Tuhan akhir zaman memiliki selubung-selubung atau topeng-topeng, maka selubung-selubung itulah yang membuat kita tidak mau mengerti, tidak mengenal lagi, tidak mengerti, tidak mengenal, tidak memahami, dan tidak lagi mengalami yang namanya mujizat, kuasa, penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena selubung yang menutupi kita. Selubung itu membuat kita tidak mengerti perkara surgawi. Karena itu Tuhan bilang, carilah Tuhan. Apa maksudnya cari Tuhan? Carilah kebenarannya. Carilah Tuhan, carilah kebenarannya, masuklah di dalamnya, temukan di dalamnya, dan Anda akan mengalaminya. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama, ketika masalah terjadi, ketika COVID muncul, ketika gocangan terjadi, Alkitab bilang Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kenapa cari Tuhan, berdoa dan berpuasa? Karena Yosafat mengakui dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya pasukan yang besar. Dia hanya Yosafat tidak punya pasukan yang besar. Dia hanya punya ibu-ibu dan anak-anak. Dia tidak bisa mampu menyerang laskar yang besar. Karena itu Yosafat merendahkan diri, merendahkan hati, mencari Tuhan, minta petunjuk Tuhan, berdoa dan berpuasa. Apa maksudnya? Datang merendahkan hati, datang merendahkan diri, datang dengan kehausan, kelaparan. Kita butuh Tuhan akhir zaman, kita butuh Yesus. Hanya Dia jawaban kita, hanya Dia pertolongan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Gereja Tuhan akhir zaman sudah terjebak dengan zona nyaman. Tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan lagi akan Tuhan. Gereja Tuhan akhir zaman punya selubung-selubung yang menutupi mereka, sehingga mereka tidak punya kerendahan hati lagi untuk cari Tuhan. Karena itu Alkitab bilang begini, saudara tahu, berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan kebenaran, engkau akan dipuaskan. Saya mau tanya saudara, coba katakan sini, yang puasa dan kita mengalami yang namanya lapar, yang lapar. Oke, sudah, suara katakan. Saya mau tanya, waktu engkau makan bagaimana rasanya? Waktu kita lapar, terus kita makan. Saya mau tanya, waktu kau lapar dan makan bagaimana rasanya? Dabu-dabu berasa babi buta. Semua yang kau makan, waktu kau makan, waktu dalam kondisi lapar, engkau betul-betul merasakan enaknya makanan itu. Anda merasakan kelegaan yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu kau makan, engkau dalam kondisi lapar. Tuhan bilang, cuma orang-orang yang lapar, yang haus akan Tuhan, akan kebenaran, Tuhan buka rahasia surga, mereka akan dipuaskan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Cuma orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, waktu dia minum, dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Dia merasakan satu kehidupan yang masuk karena dia haus, yang mengisi kelaparan, kehausan itu, dia mengisinya itu. Dan pada waktu dia mengisinya itu, dia mengisi dalam kondisi waktu dia merasakan kelaparan dan kehausan. Umat Tuhan, ini yang Tuhan mau. Cari Tuhan dengan lapar dan haus. Katakan amin. Amin. Kenapa? Karena kita di akhir zaman sudah kehilangan kelaparan, sudah kehilangan kehausan. Apa maksudnya? Orang Kristen akhir zaman sudah tahu, so ladut itu apa? So nyadak
cinta Tuhan sungguh-sungguh, lapar untuk soalnya rindu akan Tuhan, itu menjadikan kita ada di zona nyaman, dan akibatnya rohani kita mulai mudah goncang. Iblis itu menyerang kekristenan yang tidak lapar dan haus, makanya engkau mudah goncang. Tuhan bilang cara menghadapi dunia akhir zaman, ciptakan kelaparan, kehausan, minta petunjuk Tuhan, berdoa dan berpuasa. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Kalau Anda lihat di negara-negara barat sana, saudara tahu, kalau dulu belum COVID-19, ya, sebelum kita lanjut, kita lewatkan dulu yang satu dulu. Saudara tahu, di negara-negara luar sana, sebelum COVID-19, tidak ada orang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Mereka berlutut dan menyembah Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Mereka berlutut semua, tidak memandang siapapun, tidak ada di gedung, di tempat terbuka, di jalan-jalan. Mereka bersyukur, mereka menyembah Tuhan, mereka berseru, berteriak, panggil nama Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang lapar, yang haus. Mereka mencari Tuhan, merindukan Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menolong ketika ada corona, ketika ada virus ini. Cuma Tuhan Yesus yang mampu menolong, cuma Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Karena itulah Alkitab bilang Yosafat mengambil keputusan cari Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Itu yang pertama. Bagaimana kita umat Tuhan di akhir zaman bisa menang, bisa kuat, bisa mengalahkan musuh, bisa tetap kuat menghadapi virus corona, menghadapi kegoncangan. Engkau harus minta petunjuk Tuhan, berdoa, berpuasa. Itu langkah yang pertama. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya. Jadi maksud Tuhan di sini cari Tuhan itu adalah ciptakan kelaparan, kehausan akan kebenaran. Cinta, kita harus memiliki kecintaan yang dalam kepada Yesus Tuhan kita. Jadikan dia nomor satu. Katakan haleluya. Haleluya. Sebelum COVID-19, Tuhan Yesus bukan nomor satu dalam hidup kita. So nomor 10, so nomor 5. Kenapa? Semua orang memburu harta, takhta dan jabatan. Semua orang terfokus dengan dunia. Semua orang berfokus dengan dunia. COVID muncul, dengar baik-baik, semua tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma satu caranya, datang pada Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, mengenal Dia lebih dalam, berdoa dan berpuasa. Karena Alkitab bilang umatku binasa karena tidak mengenal, karena tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, terus baca ayatnya. Baca. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan terus. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda. Lalu Alkitab bilang, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda. Jadi begini saudara, minta kursi satu. Baru setelah itu, setelah Yosafat mencari Tuhan, setelah Yosafat berdoa berpuasa, Alkitab bilang setelah engkau di akhir dari akhir zaman selalu merindukan Tuhan, nomor 2, nomor 1 kan Tuhan. Setelah engkau mencintai Dia di atas segala-galanya, engkau perlu tahu keadaan boleh bergoncang, virus corona boleh ada, tapi engkau dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau ada dalam genggaman tangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan di Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu. Terus. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Terus. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel? Yes. Dan memberikannya kepada keturunan Abraham. Yes. Waktu itu untuk selama-lamanya. Terus. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Dengar baik-baik. Yang kedua, kenapa saya minta kursi saudara? Karena Alkitab bilang Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda. Dia berdiri sedikit lebih tinggi.
supaya jemaat yang udah lihat semua dia berdiri. Saya berdiri di sini bukan action supaya orang lihat, tapi mau action dengan Tuhan supaya kita tahu akhir zaman. Jangan tinggikan masalah, jangan tinggikan persoalan, jangan besarkan corona, tapi besarkan Tuhan yang besar. Besarkan Yesus, akui dia Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Akui Yesus kita dahsyat. Yosafat bilang begini, memang musuh boleh besar, memang laskar boleh besar, tapi ayat ini bilang begini, tetapi aku tahu Allah yang aku sembah, yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang berkuasa, Allah yang sama akan sanggup menolong kami. Hari ini saya mau beritahu, Tuhan yang sama, yang berkuasa, yang kita akui, dia berkuasa, memberi engkau jawaban, memberi kepastian. Katakan haleluya. Karena itu jangan besar-besarkan masalah, jangan besar-besarkan corona. Jangan tiap hari yang turang cerita tentang corona, kurang virus COVID-19 yang turang bilang-bilang. Dengarkan baik-baik. Hari ini besarkan nama Tuhan, besarkan dia, Raja kita, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Mulai hari ini yang ada dalam hidupmu, yang kau percaya bukan Tuhan yang biasa, tapi Tuhan yang hebat, yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Mulai hari ini besarkan Tuhan dalam hidupmu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ayat 12. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Kau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Tetapi yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. yang ketiga, Yosafat ketiga, dia mengakui dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Yang ketiga, umat Tuhan, jangan akui kekayaanmu, jangan akui jabatanmu sudah seperti apa, jangan akui apa yang kau miliki. Akui bahwa engkau tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Akui kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Akhir zaman banyak orang yang sombong. Akhir zaman oknum eksekutif, yudikatif, legislatif. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Kenapa saudara tahu? Engkau harus akui, tanpa Yesus engkau tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Khusus oknum, maaf. Kita sudah merayakan kemerdekaan 17 Agustus ke-75, 2 hari yang lalu. Tapi tahukah saudara, bangsa kita masih terjajah dengan oknum-oknum, pejabat-pejabat yang korupsi sampai hari ini. Anda lihat berita-berita di televisi, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, bidang hukum, jaksa, hakim, pengacara, semua dapat angka, dapat loku. Khusus oknum-oknum. Siapa mereka? Mereka penjajah bangsa kita ini yang tiap hari memikirkan untuk hancuri, rampok umat rakyat. Saya mau beritahu, bahkan masih sombong. Kita harus tahu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Akui hanya Yesus segala-galanya. Kita harus akui dia sumber segala-galanya. Jangan hidupi anak cucumu dengan hasil korupsi, hasil tidak jujur. Hidupi anak cucumu dengan berkat Tuhan, dengan ketulusanmu hidup. Engkau akan lihat kelimpahan dari surga akan kau alami. Ada damai, ada sukacita, ada kemenangan. Itu akan kita miliki. Ini yang perlu kita miliki. Akui kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka engkau akan lihat kebesaran Tuhan, kedahsyatan Allah akan nyata bagi kita. Kita ada di negeri ini diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya. Arah yang terakhir, maka Alkitab bilang Tuhan ganti berperang atas Yosafat. Saya minta semua umat Tuhan angkat kedua tanganmu seperti ini. Kita akan mengikrarkan, kita akan berteriak, berseru haleluya selama sebanyak 6 kali. Dan ke-7 kali Anda berteriak dalam roh. Saya mau beritahu, pasti tembok Yeriko akan diruntuhkan. Pasti atmosfer akan diubah. Pasti kemenangan terjadi. Sakit sembuh, lemah dikuatkan, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Mari sama-sama dengan saya 6 kali berteriak haleluya, ke-7 kali berteriak dengan keras. Pastikan
kesembuhan terjadi. Tembok ini runtuh. Sama-sama musik, siap. Bilang sama-sama haleluya. Tuhan, kami percaya firman-Mu sudah diperdengarkan. Alkitab berkata, iman timbul daripada pendengaran firman Allah. Oleh karena iman, maka kesembuhan terjadi. Oleh karena ada iman, maka mujizat terjadi. Oleh karena ada iman, maka pemulihan terjadi. Kami percaya hari ini Desa Pinogaluman diberkati oleh Tuhan. Pemerintah, masyarakat diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Setiap telinga yang mendengarkan firman Allah, setiap mata yang melihat, setiap orang yang menyaksikan, kami berkata diberkati, diberkati dalam nama. Kami mau sepakat sore hari ini, kami berdoa buat Desa Pinogaluman, biar ada anugerah Tuhan di negeri ini. Kami berterima kasih pemerintah Desa Pinogaluman, Ibu Samadi, perangkat desa yang sudah memberikan kami kesempatan. Kami percaya pemerintah ini diberkati oleh Tuhan. Alkitab berkata, jika pemerintah takut akan Tuhan, maka amanlah negeri. Jika pemerintah takut akan Tuhan, maka diberkatilah negeri mereka. Seperti Raja Yosafat yang berketetapan mencari Tuhan, maka Israel aman di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, Pinogaluman bebas dari virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kecamatan Lolak bebas dari virus corona. Bola Mongondo bebas dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Turunlah berkat Tuhan atas negeri ini. Kali lagi kami berdoa berkati pemerintah yang ada, Ibu Sangadi, Sekretaris Desa, semua perangkat desa.
Yes. Tuhan memberkati. BPD yang ada, Tuhan memberkati. Gereja-gereja Tuhan yang ada, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua yang menuntun umat-umat Tuhan di negeri ini. Tuhan berkati para pengusaha-pengusaha, petani, nelayan. Tuhan, Engkau memberkati semua masyarakat yang ada. Kami berdoa sekali lagi, biarlah negeri ini diberkati oleh Tuhan. Kekuatan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kerajaan Allah hadir di negeri ini. Jadilah kehendak-Mu di negeri ini sama seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kami lepaskan berkat sukacita, damai sejahtera, ketenangan yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini sudah berakhir, tapi kami percaya Roh Tuhan terus bekerja di negeri ini, memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Saya percaya semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya, coba lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Lambaikan tangan, haleluya. Sekali lagi lambaikan tangan yang di ujung sana. Haleluya. Yes.
mengadakan ibadah di desa Pino Galuman ini Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan, mata Tuhan tertuju untuk desa Pino Galuman ini Tuhan. Sebabnya kami berdoa biar semua taburan benih firman Tuhan, ibadah yang kami lakukan itu benar-benar bertumbuh untuk masyarakat, untuk desa Pino Galuman yang ada. Lawatan Tuhan, kebangunan rohani, penyengkaran iman terjadi untuk desa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa biar kerajaan Allah, firman Tuhan bertumbuh, bekerja dengan dahsyat, menghasilkan buah-buah, sehingga kasih Tuhan melanda desa ini. Tuhan Yesus berkuasa atas desa ini, sehingga desa ini Yesus yang ditinggikan, Yesus yang diagungkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan desa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Semua masalah-masalah persoalan yang ada di desa ini, Tuhan yang turut campur tangan menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus, diberkati Ibu Sanadi bersama dengan perangkat desa yang ada. Tuhan beri kekuatan, beri hikmat kepada mereka, sehingga pemimpin mereka, lewat mereka Tuhan memberkati desa ini. Berkati para pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang, berkati seluruh gereja, denominasi gereja yang ada di desa ini, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus ada unity, ada persatuan, sehingga benar-benar desa ini mengalami hal-hal yang baik dari surga, hal-hal yang baik dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan desa ini dan kecamatan Dolaki dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melakukan yang terbaik di dalam nama Yesus. Terima kasih di akhir ibadah ini diberkati kami semua, tim penginjilan jalanan, tim Raja Wali. Di dalam nama Yesus, anugerah kasih sayang Bapa mengalir bagi kami semua. Kekuasaan Roh Kudus terus berkuasa atas hidup kami, dan kami bersyukur menyerahkan jadwal-jadwal berikutnya ke depan. Tuhan yang ambil alih, menyempurnakan segala sesuatu. Ibadah sore hari ini kami persembahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar semuanya boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, penyanjungan hanya bagi Yesus Kristus. Diberkati para pemirsa dimanapun mereka mengikuti program ini, baik yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia, seluruh pendengar, seluruh pemirsa yang mengikuti program ini lewat live streaming, diberkati oleh Tuhan. Masalah apapun yang mereka hadapi, persoalan apapun yang mereka hadapi, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus membuka jalan dan memberikan mujizat di dalam kehidupan mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mengakhiri ibadah ini kami percaya berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan ini kepada Tuhan. Saudara, sebelum saya menyampaikan terima kasih buat Ibu Sangadi, saya mau menyapa dulu buat pemirsa atau warga Sugoi yang tetap standby di dalam program ini. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan mau beritahukan kepada orang-orang yang berkomentar di live ini, saudara. Kalau agama lain berkomentar bagi kami, saudara tahu itu biasa dan itu hal yang biasa buat kami. Tapi kalau sesama Kristen mengomentari kami dengan menyebut kami orang Farisi, berteriak-teriak di tengah jalan, saya mau bertanya buat saudara, ya. Kalau Anda menjadi orang Kristen yang benar menyebut kami orang-orang Farisi, Anda belum mengerti apa itu orang Farisi. Orang Farisi itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang Farisi tidak mengenal Tuhan, kami berarti orang Farisi tidak kenal Tuhan. Kami tim semua ini kenal Tuhan. Kenal Tuhan, dan kami ada di jalan-jalan itu bukan asal mau kami berjalan, asal mau kami melayani, tapi semua berdasarkan petunjuk. Saya itu dari preman bertobat, mengenal Tuhan, dan akhirnya saya mengikuti apa mau Tuhan. Jadi bukan orang Farisi, kami bukan orang Farisi. Saya bilang kalau orang berkomentar di luar agama, itu sudah tahu hal yang biasa. Tapi kalau Anda orang Kristen berkomentar dengan membuli, berarti yang jadi pertanyaan, kamu sebetulnya pengikut Kristus atau pengikut setan, saudara, ya. Itu sebenarnya harus sampaikan buat kita semua, supaya kita bisa sama-sama bekerja sama untuk menegakkan kerajaan surga. Kami ada di tempat ini bukan orang-orang gila, saudara, bukan orang Farisi. Orang Farisi yang Taurat itu orang-orang yang menggantung Yesus. Kalau Anda menyebut kami Farisi, berarti kamu belum kenal arti Farisi, ya.
Karena itu saya mau beritahu, mari saudara, kita semua yang ada, kita sedang berada di akhir zaman. Sama-sama kita saling menopang, saling mensupport. Saya berterima kasih buat semua yang boleh mensupport kami, menopang dalam doa. Ya, berterima kasih sekali. Kalau juga Anda memulih kami, menghujat kami, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua buat masyarakat di tempat ini. Terima kasih buat semua warga surga, buat Ibu Sangadi yang boleh bersama-sama artinya hadir dan juga memberikan kami kesempatan di dalam ibadah ini. Saksikan terus, saudara tahu kalau Anda mungkin di tempat ini mempunyai Facebook, nanti Anda bisa masuk di live, setiap live yang kami adakan. Maksudnya adalah supaya kita juga bersama-sama beribadah, ya, supaya di masa-masa seperti ini kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, tetap terkoneksi dengan surga. Tuhan memberkati. Shalom.